Meskipun telah pensiun sebagai pembalap penuh waktu selama beberapa musim, Pedrosa tidak kehilangan eksistensinya di MotoGP. Pembalap legendaris Spanyol itu menyelesaikan 2 Grand Prix pada 2023 sebagai wildcard untuk KTM, yang mempekerjakannya sebagai pebalap penguji. Ia pun menjadi protagonis dalam kesempatan tersebut. Pertama, MotoGP Spanyol di Jerez, pembalap asal Castellar del Vals ini menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan semangat. Ia finish ke-6 dalam sprint race pertamanya dalam kariernya dan ke-7 dalam balapan panjang. Puncaknya di Misano, ketika ia membuat semua orang terdiam. Pembalap veteran tersebut nyaris naik podium di kedua balapan MotoGP San Marino. Sebuah pencapaian luar biasa dalam perannya sebagai pembalap tamu. Meskipun rekan satu tim, para profesional, atau penggemar menyadari betapa hebatnya pembalap tanda pagar 26, ada penampilan dan sikap yang tidak pernah berhenti mengejutkan. Inilah yang dikatakan oleh Esteban Garcia, pemimpin teknis tim tes KTM, di mana Pedrosa terus bekerja untuk memberi rumah mati Govan langkah pasti dalam upayanya untuk mencapai puncak kategori utama. Mantan kepala kru Maverick Vinales tersebut mengungkapkan dalam Test Reader, Dani Pedrosa, film dokumenter DAZN terbaru tentang pembalap berusia 38 tahun itu, betapa bergunanya sosoknya bagi KTM, dan bahwa mereka memiliki julukan yang sangat unik untuknya, makhluk luar angkasa, karena dia bukan berasal dari planet ini. Mereka selalu menceritakan kepada saya cerita bahwa suatu hari mereka telah mengubah klik di peredam kejut, mereka tidak mengatakan apa-apa dan Dani Pedrosa telah merasakannya. Ada saatnya saya berpikir bahwa semua ini adalah hasil dari beberapa bir yang, mungkin, dibuat lebih besar dari yang sebenarnya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Misalnya, saat kami menguji mesin baru, Dani mampu menggambar kurva tenaga untuk Anda. Garcia memulai tentang pekerjaan Pedrosa. Orang-orang dari departemen mesin datang secara khusus untuk melakukan tes, untuk melihat apakah Pedrosa benar-benar melakukannya dengan benar atau tidak. Kemudian, Dani mengambil selembar kertas dan menggambar kurva tenaga untuk Anda. Kemudian, anehnya, teknisi dari departemen mesin muncul, dia memberikannya kepada Anda, bersebelahan, satu di atas yang lain, dan itu adalah stiker. Dan Anda bertanya-tanya bagaimana mungkin saya bisa merasakannya, karena sering di MotoGP mereka dibatasi oleh elektronik. Dia selalu harus sangat baik saat berkendara, dia tidak bisa membiarkan dirinya melakukan kesalahan, dia tidak bisa membiarkan dirinya lelah di atas motor. Dani Pedrosa harus sangat baik dalam hal menyiapkan motor dan mengembangkannya. Dengan itu, dia harus mengembangkan bakat tertentu agar motornya lincah, mudah dikendarai, yang dikombinasikan dengan bakat alami yang dimilikinya, telah menciptakan bom super ini. Beberapa orang di pabrik memanggilnya, makhluk luar angkasa, karena dia bukan berasal dari planet ini. Anda merasakan hal-hal yang tidak terlihat dalam data, jelas Garcia. Atau ketika departemen aerodinamika datang, mereka mungkin tidak terlalu jelas tentang kemana harus pergi karena motornya agak rumit, karena ada sudut dan gerakannya sendiri, jadi Pedrosa mengambil selembar kertas dan, dengan warna yang berbeda, mereka menjelaskan sensasi yang dirasakan di setiap fase. Para insinyur dengan cepat menarik kesimpulan bahwa mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer dan tidak akan pernah menemukannya. Dani menuliskan semuanya di atas kertas, dia meluangkan waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri dan dimengerti, dan mereka melihatnya dan berkata, "Wow, sekarang saya mengerti dengan sempurna apa yang Anda ceritakan kepada saya. Saya percaya bahwa bakat ini berasal dari sedikit ditentukan oleh tinggi badan dan warna kulitnya. Sejak kecil dia harus tumbuh mengembangkan jenis keterampilan lain," tutup Garcia. Dalam film dokumenter tersebut, Pedrosa sendiri menjelaskan seperti apa pekerjaannya sejak ia bergabung dengan pabrik Austria, dan tekanan yang dialaminya. Saat tiba, motor sedang dalam masa evolusi, karena tim ini masih sangat muda. Mereka sedang dalam proses penciptaan. Bagian dari pekerjaan saya bersama mereka di tahun pertama adalah menyoroti masalah apa yang ada dan membuat daftarnya, pembalap berpostur 158 cm itu menuturkan. Prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Saya tidak berbicara tentang perubahan teknis, tetapi bagaimana mereka memproyeksikan diri mereka ke arah balap. Ada saatnya di 2019 ketika semuanya terlalu banyak dan salah satu nasihat saya adalah, mari kita tenang dan mencoba memprioritaskan daftar. Sampai kita memperbaiki prioritas nomor 1, kita tidak akan beralih ke prioritas nomor 2. Sebuah perintah kecil pada saat itu.
Anda harus bisa melihat sedikit lebih jauh ke depan. Pekerjaan Anda dilengkapi oleh banyak teknisi dan insinyur yang juga melihat ke masa depan. Karena hari ini, Anda juga harus memperhitungkan fakta bahwa ketika Anda membuat keputusan, Anda dapat membahayakan kehidupan tim Anda selama setahun. Sekali Anda membuat keputusan, peraturan tidak mengizinkan Anda untuk memodifikasinya. Sebagai contoh, sebuah mesin. Jika para insinyur datang dengan ide dua mesin dan Anda menguji dua mesin yang berbeda, keputusan itu harus menjadi kuncinya. Karena jika Anda membuat kesalahan, dan seluruh proyek berjalan ke arah yang tidak benar, maka Anda akan dihukum sepanjang tahun, tegasnya.